Dalam sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan SMP Negeri 1 Wates ditemukan fakta menarik. Dari keterangan saksi ahli Sudirman dijelaskan bahwa audit atas dugaan korupsi pembangunan gedung sekolah yang dilakukan jaksa penuntut umum dinilai menyalahi undang-undang yang berlaku. Sudirman yang merupakan ahli keuangan negara mengutarakan perihal kerugian negara bersih seperti yang disampaikan dalam audit JPU senilai 3,3 miliar rupiah. Hal tersebut menurutnya tidak relevan karena merupakan nilai kontrak. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Foni Trisaningsih, saksi ahli menyebutkan audit yang dilakukan jaksa penuntut umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua penasehat hukum dari terdakwa Jujur Santoso dan Susi Ambarwati menilai jika dari keterangan para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil audit yang dilakukan tidak dapat diterima lantaran terjadi beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kalau kita mengutip keterangan ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan oleh JPU, ya, dari mulai audit bangunan gedung itu jelas melanggar peraturan. Ya, kenapa? Karena dia tidak menunjukkan sertifikat keahlian dia sebagai ahli pemeriksa bangunan gedung. Yang kedua, audit dari Inspektorat Daerah. Itu tadi jelas dipaparkan juga bahwa audit tersebut tidak sesuai dengan SAIPI tadi, Standar Intern Auditor Republik Indonesia. Dan fakta kesimpulan akhir adalah audit itu tidak dapat diterima berdasarkan standar audit. Kalau soal hukum kan tadi dia tidak mau menjawab. Nah, dari ahli tadi, audit yang dinyatakan ya, sebagai dakwaan ini tadi sebutkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena metodenya keliru, penggunaan istilah ya tadi. Masa nilai kontrak disamakan dengan kerugian total kan? Ini menjadi kuncinya ada dua tadi, adalah nyata dan pasti. Kalau itu terjadi ada dua di dalam hasil audit itu ada dua kerugian total ya kan, dan kerugian bersih. Jadi ahli mengatakan, ini gimana ini penulisannya? Sementara yang dimaksud dengan kerugian bersih tadi itu adalah nilai kontrak. Berarti kalau seperti itu tuduhannya adalah tidak melaksanakan semua nilai kontrak, kan tidak benar itu. Kasus tindak pidana korupsi pembangunan SMP Negeri 1 Wates ini terdapat dua terdakwa, yakni pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kulon Progo Jujur Santoso yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, serta Direktur CV Bintang Abadi Susi Ambarwati selaku pelaksana proyek pembangunan gedung SMP tersebut. Dalam surat dakwaan JPU pada perkara ini, para terdakwa diduga telah menyelewengkan dana pembangunan gedung unit 1 di SMP Negeri 1 Wates pada 2018 lalu senilai 106 juta rupiah dari nilai proyek pembangunan gedung sebesar 3,6 miliar rupiah. Fauzan Ahmad, Jogja TV.